Perkenalkan, nama saya Tukius Wanimbo, mahasiswa Stakpehen Sentani, jurusan Pendidikan Agama Kristen, semester 4E. Di sini saya mau tafsirkan dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 17. Pada judul atau kop tentang dipilih untuk diselamatkan. Tesalonika atau Saloniki dalam bahasa Yunani modern adalah kota terbesar kedua di Yunani dan memiliki sejarah dan karya serta signifikansi penting dalam konteks sejarah dan agama Kristen. Tesalonika adalah kota pelabuhan yang terletak di bagian utara Yunani di tepi Laut Egea. Kota ini didirikan pada tahun 319 sebelum Masehi oleh Kassander dari Makedonia dan dinamai menurut istrinya Salonika, saudara tiri Alexander Agung. Lokasinya yang strategi menjadikan pusat perdagangan dan budaya yang penting dalam berabad ke abad. Salonika disebut dalam Perjanjian Baru Alkitab. Rasul Paulus mendirikan jemaat Kristen di Salonika dan penulis 2 surat kepada mereka, yaitu 1 dan 2 Tesalonika. Surat-surat ini memberitakan nuansa tentang kehidupan dan tantangan jemaat. Kota ini mengalami periode kekuasaan Romawi dan Baitu yang panjang, meninggalkan banyak warisan arsitektur dan budaya. Tesalonika adalah tempat kelahiran Mustafa Kemal Atatürk, pendiri Republik Turki modern. Maklumat Tesalonika adalah maklumat yang dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 1980 Masehi yang berisi perintah agar semua penduduk di Kaisaran Romawi mengakui iman dari Uskup Roma dan Alexandria, yang menjadikan Kekristenan Nicea sebagai agama negara di Kaisaran Roma. Saat ini Salonika adalah kota yang ramai dengan warisan sejarah yang kaya, kehidupan dalam yang semarak dan budaya yang berkembang. Kota ini dikenal dengan monumen dan museum dan festival budaya. Mengapa Paulus memberitakan Injil kepada jemaat Salonika? 1. Karena pemilihan dan kasih Allah. Paulus menyatakan bahwa Allah telah memilih jemaat Salonika untuk diselamatkan. Pemilihan ini bukan karena perbuatan manusia, tetapi berdasarkan kasih karunia-Nya. Keselamatan terjadi melalui pengudusan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dalam hidup orang percaya untuk menyucikan mereka dari dosa. Iman kepada kebenaran. Mereka harus percaya kepada kebenaran Injil yang diberitakan oleh Paulus dan Rasul. Paulus memberitakan Injil agar jemaat mengenal kasih rencana keselamatan Allah bagi mereka. Yang kedua, supaya mereka mendapat bagian dalam kehidupan Kristus. Paulus menekankan bahwa tujuan utama memberitakan Injil adalah agar orang percaya memperoleh kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Injil bukan hanya tentang keselamatan dari dosa, tapi juga tentang janji kehidupan kekal bersama Yesus. Paulus ingin agar jemaat memahami bahwa mereka dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar daripada kehidupan dunia ini, yaitu kemuliaan yang kekal bersama Yesus. Yang ketiga, karena panggilan melalui Injil, Paulus menjelaskan bahwa Allah memanggil jemaat Tesalonika melalui penderitaan Injil. Yang keempat, untuk menguatkan dan menghibur jemaat dalam penganiayaan. Jemaat Tesalonika mengalami banyak penderitaan dan penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus. Dalam konteks ini, Paulus ingin meneguhkan mereka agar tetap berpegang teguh pada kebenaran Injil, dengan mengingatkan mereka tentang pemilihan dan kemuliaan yang menanti mereka. Paulus mengerti penghiburan agar mereka tidak goyah. Kesimpulan, Paulus memberitakan Injil kepada jemaat Salonika. 1. Kasih dan pemilihan Allah. Keselamatan datang dari Allah melalui Roh Kudus dan iman. Yang kedua, janji kemuliaan dalam Kristus. Injil membawa harapan akan hidup kekal. Yang ketiga,
Panggilan melalui Injil. Keselamatan terjadi melalui penderitaan Injil. Yang keempat, penguatan dalam penderitaan. Jemaat perlu menguatkan agar tidak meninggalkan iman mereka. Dan pesan ini tetap relevan bagi orang percaya saat ini, bahwa keselamatan adalah kasih karunia Allah dan kita dipanggil untuk hidup dalam pengharapan akan kemuliaan Kristus. Salam.